Iya, Kang. Teh. Naam, langsung dimulai aja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita kesehatan jasmani, rohani, keimanan dan keislaman. Mari kita curahkan salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman terang menerang sampai saat ini. Langsung kita mulai. Mari kita mulai acara tadabbur Quran pada pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya tilawatil Quran kepada akhina Rizki. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu dia tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan
bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan membeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada akhina Rizky yang telah membacakan Al-Quran. Semoga yang mendengarkan dan membacanya, semoga Allah memberikan syafaatnya di akhir, memberikan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Agenda selanjutnya saya akan membacakan CV pemateri. Nama pemateri yaitu Dr. Samsul Basri, SSI, MEI. Beliau adalah training tadabbur Quran, praktisi ruqyah, dan konsultan ekonomi syariah, dan founder Rumah Quran dan founder Rumah Dakwah Quran Bogor. Dan sekaligus beliau adalah penulis nutrisi akal dan jiwa. Apakah Ustaz Samsul Basri udah datang? Ya, alhamdulillah Ustadz Samsul udah bergabung. Ya. Mari kita mulai aja ya. Tafadhol kepada pemateri Ustaz Samsul Basri untuk menyampaikan materi. Tafadhol masykurah. Ustaz Samsul Basri udah bergabung. Afwan Ustadz, nggak kedengaran. Afwan, suaranya tidak kedengaran, Ustaz Samsul. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz Samsul Basri.
Baik, coba tes 1 2 dicoba. Bagaimana? Sudah ada? Alhamdulillah, sudah. Alhamdulillah, sudah ada. Ini kalau saya mau share materi, gimana nih? Langsung aja, Ustaz. Coba Ustaz bisa langsung di-share aja. Share aja ya. Iya. Tunggu ya. Tapi ini kok nggak bisa muncul ya? Yang mau, oke sudah, kayaknya udah bisa. Kelihatan nggak? Alhamdulillah sudah Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahlin nar. Ikhwatal iman wal akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Dengan izin Allah, dengan kemudahan dari Allah, dan tentu atas nikmat Allah, kita semua dapat bertatap muka secara online dengan segala keterbatasan tentunya. Namun insya Allah hal ini tidak menjadikan kita kehilangan berkah dari majelis ilmu. Karenanya kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga majelis ilmu ini menjadi wasilah tapak langkah kita semakin dekat dengan pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua dapat dikumpulkan oleh Allah dan dapat bersilaturahmi di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan mengetengahkan sebuah judul, menjadi pemenang di bulan Ramadan. Ya, menjadi pemenang di bulan Ramadan. Dengan mentadaburi Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Sesuai dengan apa yang diamanahkan kepada kami yang diminta oleh panitia pelaksana untuk kami sajikan dan sampaikan di pagi hari ini. Baik, karena kita akan mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 183, mari bersama-sama kita melihat ayat tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian as-siyam, ya berpuasa. Nah, kewajiban puasa di sini ditafsirkan Allah di dalam ayat berikutnya, ayat 184. Ayyaman ma'dudat, bahwa yang diwajibkan itu adalah berpuasa sejumlah hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ditafsirkan lagi oleh Allah pada ayat 185, Syahrul Ramadan, yaitu di bulan Ramadan. Dan puasa itu sendiri ditafsirkan lagi oleh Allah di ayat 187. Yaitu kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar summa atimmus syiyam ilal lail. Bahwa berpuasa itu adalah
adalah dengan menjaga hal-hal yang membatalkan puasa dari makan, minum, juga berjima, serta hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai puasa itu dari terbitnya fajar sodik, terbitnya fajar sodik, yaitu azan subuh berkumandang, sampai waktu malam datang, yaitu azan maghrib berkumandang. Nah, itulah makna dari kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan ternyata syariat puasa ini telah disyariatkan oleh Allah bagi nabi dan rasul terdahulu, bagi umat-umat yang beriman dari kalangan pengikut para nabi dan para rasul terdahulu. La'allakum tattaqun, dan Allah menjadikan takwa sebagai hikmah terbesar dari serangkaian pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan, terutama ibadah puasa di bulan Ramadan, agar supaya kalian bertakwa. Nah, teman-teman sekalian, ikhwatal iman wal akhwat fillah, dari satu ayat Allah yang mulia ini ada 4 hal yang menjadi penekanannya. 4 hal yang menjadi pelajarannya untuk kemudian kita urai bersama dan kita kaji bersama, dan dengannya menjadi peta bagi kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di bulan Ramadan, yang berarti insya Allah kita sebagai pemenang di bulan Ramadan. Nah, 4 penekanan atau pelajaran penting dari satu ayat itu. Yang pertama adalah bahwa yang diseru dalam ayat tersebut atau yang dipanggil dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian penekanan yang kedua adalah bahwa ternyata isi seruan itu, isi seruan pada ayat itu berupa perintah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam, dan tadi sudah saya jelaskan tafsirannya, sehingga di sini langsung kita tekankan bahwa isi seruan pada ayat itu adalah perintah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Lalu kemudian yang ketiga adalah pengabaran Allah bahwa ibadah puasa telah disyariatkan bagi umat terdahulu yang beriman. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lalu kemudian Allah menjadikan takwa sebagai hikmah terbesar ibadah puasa di bulan Ramadan. Takwa sebagai hikmah terbesar ibadah puasa di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Nah, mari kita lihat pelajaran yang pertama, atau penekanan yang pertama. Bahwa yang diseru, yang dipanggil pada ayat itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran, seruan ya ayyuhalladzina amanu berjumlah 89 ayat di dalam Al-Quran. Apabila kemudian kita mengumpulkan ayat-ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, akan kita dapatkan setelah seruan ini pasti kelanjutannya itu adalah 3 hal ini. Salah satu dari ketiga hal ini. Saya ulang, kalau kita melihat ayat-ayat yang berjumlah 89 ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, akan kita dapatkan setelah seruan ini kelanjutannya itu adalah salah satu dari 3 hal ini. Terkadang berisi perintah setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, dan terkadang berisi larangan setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, dan terkadang langsung perintah dan larangan sekaligus setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu. Dari sini apa yang kita dapatkan? Pelajaran apa yang bisa kita petik? Adalah bahwa ternyata hanya orang-orang yang beriman yang mampu menjalankan perintah secara baik, secara benar. Yang mampu untuk bersegera merespon perintah-perintah Allah.
Dan hanya orang-orang yang beriman yang kuat untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang beriman. Mengapa orang-orang yang beriman mampu merespon perintah-perintah Allah untuk segera dilaksanakan? Mampu meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam diri orang-orang yang beriman ada sebuah energi, ada sebuah kekuatan. Nah, kekuatan itulah yang disebut dengan kekuatan ruhiyah. Kekuatan ruh. Kekuatan ruhiyah ini atau energi ini atau iman ya, atau iman itulah yang menggerakkan jiwa orang-orang yang beriman untuk bersegera menjalankan perintah dan bersegera meninggalkan larangan ya. Semakin kuat energi tersebut di dalam dirinya, semakin kuatlah dia menjalankan perintah, semakin kuatlah dia meninggalkan larangan. Kalau energi iman di dalam dirinya melemah, ya pasti dia pun akan lemah menjalankan perintah dan lemah juga untuk meninggalkan larangan. Dan energi tersebut, iman itu atau kekuatan ruhiyah itu bersemayam di dalam hati. Ya, Allah mengatakan di dalam surat Al-Hasyr, surat Al-Hujurat ya, ayat yang ke-7, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ya, jadi Allah menjadikan hati orang-orang yang beriman itu terhiasi dengan iman, ya, terhiasi dengan iman. Nah, teman-teman sekalian, ikhwatal iman wal akhwat fillah, azanillahu wa iyyakum, bahwa ternyata iman itu kata Nabi yazidu wa yankus. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Bagaimana mendeteksinya? Yazidu bit ta'ah. Kalau kita mendapati diri kita ada kemudahan menjalankan kebaikan, menjalankan ketaatan, pertanda iman kita stabil. Pertanda iman kita baik. Wa yankusu bil ma'siyah. Tapi kalau kemudian kita dapati diri kita condongnya pada perkara lalai dan melalaikan, bahkan condongnya pada perkara dosa dan maksiat, pertanda iman sedang dalam kondisi tidak stabil, dalam kondisi lemah, ya, dalam kondisi lemah. Nah, teman-teman sekalian, tentu kita berharap dan terus berdoa semoga kita termasuk yang terpanggil dan tergerak hati setelah mendengarkan seruan ya ayyuhalladzina amanu, ya. Begitu kita dengarkan ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, hati kita terpanggil, hati kita tergerak, maka itu pertanda insyaallah kita adalah orang-orang yang beriman. Dan karena inilah kita patut bersyukur kepada Allah, ya, sebab teman-teman sekalian, ya, pada bulan kemarin ya jejaring sosial dihebohkan dengan pernikahan Atta Halilintar, ya. Dihebohkan karena ya, pernikahan yang super mewah dihadiri oleh kalangan-kalangan pejabat, lalu kemudian setelah pernikahan itu pun juga ya dipertontonkan atau dia sengaja mempertontonkan ya kehidupan glamornya, kehidupan mewahnya. Dia berbangga dengan itu semua, teman-teman sekalian. Tetapi kita orang-orang yang beriman biasa saja melihat itu. Kenapa? Karena keimanan di dalam hati kita itu jauh lebih bernilai daripada semua kekayaan yang bisa dikumpulkan oleh manusia. Inilah yang membuat kita harus memiliki izzah dan memiliki kebanggaan selagi kita diberikan kemudahan dalam ibadah, dalam taat. Teman-teman bisa melihat di dalam surat Yunus ya, ayat yang ke-58. Di situ Allah mengatakan, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, berupa apa? Iman. Berupa apa lagi? Kemudahan dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah. Berupa apa lagi? Semangatnya hati kita, bahagianya jiwa kita mengkaji, mendulang ayat-ayat Allah untuk mengimplementasikan nilai-nilai dan kandungan-kandungan di dalamnya. Allah mengatakan, "Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, hendaklah kalian patut bergembira manakala kalian mendapati diri kalian
ada energi iman, ada kekuatan iman yang menjadikan kita merasa kemudahan, kenikmatan di dalam taat kepada Allah, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah itu yang membuat kita berbahagia. Itulah yang membuat kita harus memiliki izzah. Kenapa kata Allah? Huwa khairum mimma yajma'un. Karena nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran lebih utama dari semua harta dunia, kesenangan dunia yang bisa dikumpulkan oleh manusia. Ya, makanya teman-teman sekalian, tak boleh kita dengan keimanan di dalam hati kita merendahkan diri, nggak boleh. Ya, nggak boleh kita merendahkan diri, nggak boleh bersedih dengan orang-orang yang memamerkan atau mempertontonkan kekayaannya, jangan. Karena nilai iman dalam diri kita lebih bernilai daripada itu semua. Ya, teman-teman sekalian, di dalam surat Ali Imran ayat 139 Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu rendahkan dirimu. Jangan rendahkan dirimu. Dan jangan pula kamu bersedih hati. Ya. Karena mungkin kita tidak mendapatkan kekayaan dunia sebagaimana orang-orang yang di sana telah mempertontonkan kemewahannya, keduniaannya. La tahinu wa la tahzanu, jangan kau rendahkan dirimu dan jangan pula engkau bersedih hati sebab keimanan yang bersemayam di dalammu. Selagi iman begitu kokoh di dalam jiwamu, maka engkaulah yang paling tinggi kedudukannya, kemuliaannya di sisi Allah. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya. Jadi teman-teman sekalian harus bangga, harus punya izzah sebagai seorang mukmin. Dan yakinilah keimanan dalam diri kita ini lebih bernilai dari seluruh harta dunia. Ya. Nanti teman-teman bisa lihat di dalam surat Ali Imran juga ya ayat yang ayat berapa ya? Ayat 99 ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Mohon maaf ayat 91 ya, ayat 91. Nah, di situ Allah mengatakan innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaba wa la yuftada bih. Ya. Allah mengatakan orang-orang kafir itu dan mati dalam keadaan kafir fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaba walau iftadabi. Andaikan mereka memiliki harta ya, memiliki harta berupa emas memenuhi bumi ini ya. Andaikan orang kafir itu yang di dalam keadaan kafir memiliki emas sebanyak bumi, artinya dia memiliki bumi yang dipenuhi dengan emas. Andaikan dia punya harta sebanyak itu. Dan dengan tujuan untuk menebus dirinya agar selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaba, kata Allah. Tidak akan diterima tebusannya meskipun dengan kekayaan berupa bumi dipenuhi dengan emas. Karena tidak diterima tebusannya, maka Allah menjaminkan dia akan terhinakan di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu insya Allah di surat Ali Imran ya, ayat yang ke-91. Oke. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Nah, pada penekanan atau pelajaran yang kedua, kita dapati ternyata isi seruan adalah perintah menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Ya. Adapun keberkahan bulan Ramadan itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi bersabda, bulan Ramadan itu merupakan syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah, Ya. Keberkahan Ramadan itu, ya, diantaranya adalah bulan Ramadan sebagai bulan mukaffiratu ma bainahunna. Dia menjadi penggugur dosa. Ya, penggugur dosa atas dosa-dosa yang terjadi antara Ramadan tahun lalu dengan Ramadan yang kita kerjakan saat ini. Jadi dengan kita sungguh-sungguh memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, di tahun ini, maka Ramadan ini berpotensi menghapuskan dosa-dosa kita yang setahun lalu, yang telah terjadi, yang telah kita perbuat antara Ramadan tahun lalu dengan Ramadan saat ini. Ya. Itu diantara keberkahan dan kebaikannya. Sebab mubarakun
Berkah itu artinya adalah subutul khairi wa dawamuhu. Langgengnya kebaikan dan berkesinambungannya kebaikan. Itu artinya mubarakun, berkah. Makna lainnya adalah kasratul khairi wa ziyadatuhu. Yaitu berlimpahnya kebaikan dan terus bertambah kebaikan. Itulah makna syahrun mubarakun. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang berlimpah-limpah berkah dan kebaikan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Diwajibkan kita berpuasa di siang harinya. Ya, di siang harinya kita diperintahkan Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka seluas-luasnya pintu surga. Makanya di bulan Ramadan kita benar-benar merasakan hawa ketaatan itu luar biasa. Ya. Wa yughlaqu fihi abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka jahanam sehingga tidak banyak kita saksikan di luar sana orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana pemandangan-pemandangan yang kerap kita jumpai di luar bulan Ramadan. Dijaga oleh Allah pandangan kita karena pada saat itu neraka ditutup sehingga hawa-hawa maksiat itu tidak banyak terjadi. Wa tughallu fihi asyayatin. Setan-setan dari kalangan jin dibelenggu. Ya, setan-setan dari kalangan manusia tetap saja berkeliaran ya. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Ya, dan ternyata pada malam Lailatul Qadar ya, mohon maaf, dan ternyata pada bulan Ramadan dan hanya pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha kad hurim. Ya, siapa yang terhalangi dari mendapatkan berkah di bulan Ramadan kad hurim, maka sungguh dialah orang-orang yang benar-benar merugi, orang yang benar-benar celaka. Di antara bentuk kecelakaannya dan kerugiannya adalah tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW mengabarkan bahwa Jibril telah mendatanginya. Lalu kemudian Jibril berkata seraya melaknat, Bu dan liman adraka Ramadan falam yukfar lahu. Celaka, merugilah orang-orang yang hidup di bulan Ramadan, diperjumpakan dengan bulan Ramadan, tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW setelah mendengarkan perkataan laknat dari Jibril alaihissalam, beliau Sallallahu alaihi wasallam berkata amin. Ya. Bayangkan kalimat laknat, doa laknat diucapkan oleh semulia-mulia malaikat, pemimpin bangsa malaikat, malaikat terbaik, makhluk terbaik di langit, Jibril alaihissalam. Lalu diaminkan oleh semulia-mulia manusia, pemimpin para nabi dan para rasul, manusia terbaik di muka bumi ini. Ya, maka benar-benar orang-orang yang tidak memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka, ya. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menjadi pemenang di bulan Ramadan. Baik. Teman-teman sekalian, mari kita lihat pelajaran yang ketiga atau penekanan yang ketiga. Allah mengabarkan kepada kita kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Mengapa Allah mengabarkan kepada kita kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah disyariatkan bagi umat-umat sebelum kalian? Ternyata teman-teman sekalian bahwa Allah mengabarkan kepada kita semua bahwa syariat puasa telah dilakoni oleh orang-orang yang beriman dari kalangan umat terdahulu, yaitu para nabi, para rasul, dan pengikut-pengikut mereka yang benar-benar siddiq, yang benar-benar jujur keimanannya. Ternyata itu merupakan pengabulan Allah atas doa yang tak kurang 17 kali kita panjatkan ketika kita di dalam sholat mengucapkan, membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, kita memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu orang-orang yang diberi nikmat? Orang-orang yang diberi nikmat itu ya disebutkan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 69. Bahwa orang-orang yang diberi nikmat itu ada 4 kelompok manusia. Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Mereka adalah para nabi, para rasul,
dan orang-orang yang jujur imannya, yang benar imannya, ya orang-orang yang berjuang di medan Allah, di medan jihad, ya, para syuhada, dan juga para solihin, orang-orang yang soleh. Nah, sehingga ketika Allah mengabarkan kepada kita, maka akhirnya kita mendapatkan jawaban atas doa yang selalu kita panjatkan ini. Ya. Maka mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, berarti dia telah mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, dan mereka telah mendapatkan pengabulan Allah atas apa yang menjadi kebiasaan orang-orang yang dimuliakan Allah itu. Sehingga teman-teman sekalian, ya kalau kemudian kita nantinya meninggal dunia, ya kita akan dibersamakan dengan orang-orang yang kita ikuti. Ibaratnya kalau naik kereta ya, kan kereta itu ada beberapa gerbong ya, terkadang ada 10 gerbong, ada 12 gerbong. Nah, kalau kita pengen ke Jakarta kota, ya terserah kita mau di gerbong mana, nggak ada masalah. Yang pasti gerbong pertama itu betul-betul menuju ke tempat tujuan kita ya. Jadi kita mau di gerbong terakhir nggak ada masalah. Yang penting gerbong pertama itu benar-benar mengarah ke Jakarta kota, bukan ke Tanah Abang, ya bukan ke Bekasi. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita meskipun generasi-generasi yang terlahir jauh dari para nabi, jauh dari para rasul, jauh dari orang-orang yang benar-benar diakui keimanannya oleh Allah seperti para sahabat-sahabat Anbiya. Ya. Tapi manakala kemudian kita berada pada gerbong terakhir dan mengikuti gerbong yang pertama, dan mereka-mereka inilah gerbong pertama itu, maka insya Allah kalau mereka masuk menuju surga Allah, kita pun akan sampai ke surga Allah. Yang menjadi masalah adalah kalau kita salah naik gerbong ya, salah naik gerbong, kita tidak mengikuti ya gerbong pertama, yaitu para nabi, para rasul, orang-orang yang telah dijamin ya kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari para siddiqin, syuhada dan sholihin. Nah, pasti kita gagal tuh ya, pasti kita gagal dalam kehidupan ini. Maka di bulan Ramadan ternyata gerbong pertama itu para nabi, para rasul dan orang-orang yang soleh, itu mereka menjalankan ibadah puasa. Maka apabila kemudian kita ya berada pada generasi yang sudah sangat jauh dari mereka dan kita mengikuti mereka, maka insya Allah kita mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Kita insya Allah akan selamat dari kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat nantinya. Tapi mereka yang tidak mengikuti ya para nabi, para rasul di bulan Ramadan, ya mereka memperturutkan syahwatnya, mereka nggak mau berpuasa, tidak memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, berarti mereka naik gerbong yang salah, ya, naik gerbong yang salah, yang tidak mengantarkan kepada keselamatan dan kebahagiaan. Baik. Nah, teman-teman sekalian, sampailah kita pada pelajaran yang keempat, ya, pelajaran yang keempat atau penekanan yang keempat, bahwa takwa sebagai hikmah terbesar ibadah puasa di bulan Ramadan. Takwa. Ada apa dengan takwa? Kenapa dengan takwa? Nah, teman-teman sekalian, di sini saya tuliskan ada 3 hal. Kenapa takwa sebagai hikmah terbesar ibadah puasa? Karena takwa itu adalah implementasi iman yang benar kepada Allah. Coba renungi. Ya, renungi seruan ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Lalu kemudian jalan yang harus ditapaki oleh orang-orang yang beriman itu adalah jalan pemaksimalan ibadah di bulan Ramadan. Di antaranya adalah ibadah puasa. Dengan cara apa? Mengekang dan melawan serta memenangkan diri dari keinginan hawa nafsu. Lalu kemudian ending atau akhir perjalanannya adalah takwa. Maka takwa itu merupakan implementasi iman yang benar kepada Allah. Ya. Lalu jaminan Allah kepada orang yang bertakwa yang luar biasa dahsyatnya di surat At-Tolak. Ya. Ini kenapa takwa sebagai hikmah ibadah puasa? Karena jaminan Allah yang luar biasa, jaminan Allah yang besar kepada orang yang bertakwa yang termuat di surat At-Tolak. Ayat 2, ayat 4, dan ayat yang kelima. Dan kemudian takwa sebagai hikmah ibadah puasa karena takwa adalah bentuk kelayakan.
dan kepantasan untuk pengabulan doa yang dikenal oleh masyarakat sebagai doa sapu jagat dan diabadikan Allah di surat Al-Baqarah ayat 201. Nah, mari kita lihat satu demi satu dari poin-poin ini ya. Nah, yang pertama teman sekalian, bahwa takwa merupakan implementasi iman yang benar kepada Allah. Ya, saya berikan sebuah ilustrasi nih, sebuah gambaran. Nah, ini adalah seorang muslim ya. Orang muslim itu sebenarnya secara bahasa al-muslim ini kan ismul fa'il. Dari kata aslama yuslimu islaman. Maka seorang muslim itu adalah orang yang siap diatur sebenarnya. Siap diatur oleh syariat Allah. Muslim itu adalah orang yang siap tunduk dengan syariat Allah. Aturan Allah subhanahu wa ta'ala, pasrah dengan aturan-aturan Allah. Itu yang disebut dengan muslim. Jadi muslim itu secara mental, lahiriah, batiniah siap diatur oleh syariat Allah. Hanya saja muslim itu tetap ada kecondongannya untuk memilih jalan-jalan yang diinginkan oleh syahwat. Dan juga ada kecondongannya memilih jalan-jalan ketaatan, jalan-jalan pendakian, jalan-jalan yang berat. Makanya di surat Asy-Syams ayat yang ke-8 Allah mengabarkan hal itu. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kecondongannya manusia itu bahkan lebih kuat pada perkara-perkara yang memperturutkan hawa nafsu. Baru kemudian pada kecondongannya ketaatan. Jadi kalau memang lebih banyak orang yang berbuat memperturutkan hawa nafsu karena memang Allah menjadikan kecondongan manusia itu lebih kuat pada hal-hal yang buruk. Pada hal-hal yang memperturutkan hawa nafsu. Perkara yang memperturutkan hawa nafsu. Ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 100 pun juga disebutkan. Ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 100 pun Allah juga sudah menyebutkan di sana. Ya. La yastawi al-khabisu wa tayyib. Walau a'jabaka kasratul khabis. Allah sudah menegaskan bahwa antara yang buruk dengan yang baik itu nggak sama. Antara memperturutkan syahwat dengan memilih jalan ketaatan itu sangat jauh berbeda. Hanya saja kata Allah mengatakan, walau a'jabaka kasratul khabis. Tapi perkara-perkara yang buruk itu, perkara-perkara memperturutkan syahwat itu lebih menyenangkan. Lebih menarik. Lebih membuat orang banyak yang terhipnotis untuk kemudian memilih jalan-jalan yang diinginkan oleh syahwat. Dan ujiannya kita adalah dibentangkan dua jalan di depan kita nih. Ini ujian kita nih. Ada jalan memperturutkan hawa nafsu, jalan yang enteng, jalan yang enak, jalan yang ringan, jalan yang disukai oleh syahwat. Dan ada jalan yang berat bagi syahwat, yaitu jalan pendakian. Ini disebutkan dalam surat Al-Balad ayat yang ke-10. Allah mengatakan, wahadainahun najdain. Dibentangkan pada manusia ini dua jalan. Ya. Jalan yang sukar, jalan yang berat, inilah jalan pendakian. Dan jalan yang enteng, jalan yang disenangi oleh syahwatnya. Nah, teman-teman sekalian, dari dua jalan ini, Allah subhanahu wa ta'ala merekomendasikan agar seorang muslim itu mengalahkan syahwatnya, mengekang syahwatnya dan memilih jalan ketaatan, memilih jalan pendakian meskipun berat bagi syahwatnya. Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Ya, sungguh beruntunglah orang-orang yang memilih jalan pendakian ini, jalan ketaatan ini. Sebab jalan inilah yang sesuai dengan fitrah. Jalan inilah yang akan mensucikan jiwanya. Jalan inilah yang akan mengantarkannya pada kesuksesan hakiki di dunia dan di akhirat. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang-orang yang memilih jalan yang memperturutkan hawa nafsu. Sebab jalan itu akan menggiringnya kepada kehinaan. Jalan itu adalah jalan yang merusak fitrahnya. Dan tentu endingnya beda. Kalau di sini endingnya pasti surga ketika dia sabar. Di sini endingnya pasti neraka. Karena Allah mengatakan dalam surat An-Naziyat, ya di ayat 37 sampai ayat yang ke-44, fa amma man tagha wa atharal hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang sombong, merasa tidak butuh Allah, lalu lebih memilih jalan memperturutkan hawa nafsunya, maka Allah telah siapkan neraka sebagai tempat kembalinya di akhirat nanti.
Dan yang memilih jalan ini, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah, dia tundukkan dirinya untuk taat kepada Allah, dia kalahkan hawa nafsunya, dia ikat hawa nafsunya, dia kekang hawa nafsunya demi bisa menapaki jalan-jalan ketaatan ini, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka Allah siapkan di akhir perjalanannya itu adalah surga sebagai tempat kembalinya. Sudah jelas petanya dari Allah Subhanahu wa taala, sudah sangat-sangat jelas sekali peta kehidupan ini. Nah, di dalam ayat tersebut ya, yang dipanggil itu adalah orang yang beriman di sini. Ini yang dipanggil di sini nih. Orang-orang beriman, bukan muslim. Kenapa? Sebab orang yang beriman itu adalah orang yang sudah memilih jalan pendakian. Artinya, dia sudah naik level dari muslim menjadi mukmin. Kalau muslim ini masih banyak godaan-godaannya gini. Ya. Godaannya itu masih antara lebih kuat memilih jalan-jalan memperturutkan hawa nafsu ketimbang jalan-jalan ketaatan. Makanya masih banyak muslim yang tidak sholat, muslim yang tidak puasa banyak. Bahkan mungkin mohon maaf lebih banyak daripada yang menjalankan ketaatan di bulan Ramadan. Ya. Maka teman-teman sekalian, masih dan masih sekalian, yang dipanggil adalah orang-orang yang sudah ada energi iman dalam dirinya. Kenapa? Sebab yang bisa melakukan jalan pendakian ini orang yang beriman. Karena untuk mendapatkan kekuatan melakukan pendakian ini butuh energi. Energinya adalah energi ruhiyah, kekuatan iman. Nah, teman-teman sekalian, kenapa ilustrasinya jalan iman ini adalah jalan yang berat, jalan yang sukar, jalan pendakian? Nah, di sini dalilnya. Surah Al-Insyikok ayat yang ke-6. Allah mengatakan, ya ayuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya wahai manusia, kamu memilih jalan yang berat. Ya, jalan yang berat disebut Allah jalan yang berat. Ya, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bersabar meniti jalan yang berat itu, jalan pendakian itu, maka di akhir perjalanannya adalah perjumpaan dengan Allah. Karena siapa yang masuk surga pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, jadi jalan pendakian ini adalah serangkaian ibadah di bulan Ramadan. Ini berat. Ya, banyak umat Islam yang berat qiyamul lail, berat tarawih dan witir, berat berpuasa, berat sedekah, banyak. Memang ini jalan yang tidak disukai oleh syahwat. Nah, kita harus terus melakukan perjalanan pendakian dengan sabar, dengan ikhlas. Dan semakin ke atas ini semakin berat nih. Akhir-akhir Ramadan ini mulai semakin berat. Kita sekarang sudah di sini nih, pertengahan Ramadan nih. Ya sudah mulai masuk nih ya. Sudah mulai masuk 10 hari kedua. Itu sudah mulai semakin berat godaannya. Masjid-masjid sudah mulai berkurang jamaahnya. Beda di awal-awal. Di awal-awal walaupun hujan deras kebanyakannya, tetapi umat Islam ramai tuh sampai mulu berjamaah di keluar masjid ya. Di kompleks saya saja sampai dibuat tenda di luar masjid ya, karena jamaah masya Allah. Sekarang sudah mulai sepi, sudah mulai berkurang gitu ya. Ya, kemudian di dalam masjid sudah mulai kosong saf-safnya. Itu sudah mulai. Nanti akhirat semakin berat nih, karena sudah mulai banyak yang berpikir pulang kampung. Banyak tuh amalan-amalan yang utama tertinggal di sini, sudah semakin berat. Akhirnya gagal untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kita harus capek ini? Sebab hanya orang yang bertakwa yang dijamin surga, nanti akan saya sebutkan ya. Jaminannya luar biasa kalau kita sampai pada level ini. Al-muttaqi, orang yang bertakwa itu jaminannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, yang diinginkan Allah itu adalah kita sampai pada level muttaqi di bulan Ramadan ini. Kalau sudah sampai pada level muttaqi, bersabar menjalani kehidupan 11 bulan setelah Ramadan dengan tetap berpredikat takwa sampai dipertemukan lagi dengan Ramadan. Allah mengatakan di surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Ya, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Jadi bersabar kalau sudah sampai pada puncak. Karena kalau sudah di puncak ini godaan fitnahnya luar biasa nih. Badai fitnah ini bertiup dari berbagai arah itu luar biasa. Membuat seorang yang bertakwa bisa mundur atau bisa terjatuh. Ya, kalau mundur berarti